odol. Astagfirullah. Coba dulu. Ini kain apa teman-teman? Jalan itu. Ntar. Susah ini. Coba dulu. Ini kita mau lewat ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Dikunci dulu. Ini kita mau lewat, cuman ada kain ini ya. Ada kain ini teman-teman. Saya tadi dari kejauh kainnya itu kayak kecil ya. Kempes, iya. Kempes, cuman ketika kita deketin, saya langsung on kamera, kok tiba-tiba membesar, terus ada dalamnya ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Untuk teman-teman semua di rumah ya, kalau nemu kain yang di jalan kayak gitu, jangan diambil ya, jangan diambil. Soalnya tadinya ini juga kempes, terus tiba-tiba membesar, ada ininya, ada apa? Ada pocongnya. Ini tadi mau nyembur ya, mau nyembur, cuman sempat langsung saya kunci. Jadi pertamanya memang teman-teman ngelihat kayak ada satu kain, itu kalau didekati nanti membesar. Ketika teman-teman buka tadi kayak saya, dia akan otomatis menyembur teman-teman. Astagfirullah. Apa maksud kamu dengan seperti ini, ha? Astagfirullahaladzim. Coba saya lihat ya teman-teman ya. Jadi asal muasalnya seperti ini teman-teman. Dia memang sosok dukun ya. Sosok dukun yang memang dia itu berilmu hitam. Dia biasa menerima pasien santet, pelet, yang hal yang seperti itu. Dan dia itu memang suka ya, suka dengan hal-hal yang seperti itu. Dia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Nauzubillah min dzalik, musyrik ya. Dia menyembah kayak, jadi memang kalau kita ya, walaupun menyimpan kan tidak untuk disembah gitu ya, tidak untuk diapa-apakan gitu. Memang itu kadang ada yang dari keluarga, warisan keluarga atau seperti apa, itu hanya untuk disimpan karena kenang-kenangan dan menghormati dari yang memberi atau dari buyut-buyut kita kan seperti itu. Tapi lain dengan dia digunakannya itu untuk disembah ya. Itu hal yang pertama. Dan membuat, saya belum jelaskan, jasadnya ini dia ini ditolak ya, ditolak bumi, beberapa kali dikuburkan, dimakamkan, dia tetap kembali ke rumah teman-teman, tetap kembali ke rumah dengan hal seperti ini. Perlu digarisbawahi, ini adalah korin dari dukun itu dengan menyerupai ketika dia dikuburkan, ditolak bumi, dikuburkan, ditolak terus teman-teman. Ini korinnya yang menyerupai seperti ini. Dan tak sedikit orang yang memang sering diganggu oleh sosok ini. Astagfirullahaladzim. Jadi pada suatu ketika ya, ini saya jelaskan, dia mempunyai
pasien yang ingin menyantet satu, katakanlah anak kecil lah, bukan anak kecil ya, jadi remaja, tidak tua, tidak terlalu tua ya, disebut muda ya mungkin belia lah, umur belia di umur 15-14 tahunan. Cuman dia mempunyai suatu ilmu dari leluhurnya teman-teman, dari leluhurnya yang memang itu tidak ngulik ya, jadi ilmu keturunan. Ketika dia ingin menyantet anak itu, dia tidak sanggup dan akhirnya terjadilah seperti ada yang melindungi lah ya. Ilmu kebatinan dia secara naluri itu sangat kuat si anak kecil itu, dan dia akhirnya berakhir tragis dan dikuburkan oleh orang-orang warga ya, tetap saja kembali ke rumahnya teman-teman. Sampai sekarang dia sering menampakkan dirinya itu di jalan-jalan, kadang-kadang di depan rumah siapapun teman-teman. Kalau teman-teman menemukan samping atau apa ya, tikar atau apa di jalanan, jangan sampai diambil ataupun diapakan ya. Tadi yang saya lihat itu tikernya itu biasa ya, sampingnya itu biasa. Cuman ketika kita mendekat, saya on kamera, dia itu langsung membesar dan ada isinya teman-teman. Dan ketika teman-teman buka, ini bisa saja menyembur dengan ciri khas pocong itu teman-teman ya. Kalau nemu hal yang seperti ini, lebih baik putar balik aja deh gitu ya. Walaupun kainnya itu belum mewujudkan ada pocongnya, lebih baik putar arah lah, putar balik. Itu yang saya lihat teman-teman. Jadi dia apesnya itu kena anak yang memang ilmu kebatinannya itu tinggi karena leluhurnya yang melindungi dia ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuman melindungi melalui ya katakanlah leluhurnya itu. Pendampingnya itu pendamping secara alamiah teman-teman. Yang paling fatalnya itu dia itu sampai ditolak dan beberapa kali itu ya karena dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya lihat, dia akhirnya bisa disemayamkan ya, jasad aslinya bisa disemayamkan melalui anak yang hendak dia santet. Jadi ada suatu hal jika dia gagal dikebumikan. Jadi untuk saat ini saya akan jangan sampai mengganggu orang-orang lagi di sekitar sini. Bisa kelihatan mukanya dong, kelihatan ya. Ini sudah saya kunci teman-teman ya. Jadi pertama awalnya memang dia seperti ingin menyembur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu ya teman-teman, jadi ya itu sedikit video dari saya. Semoga di teman-teman semua dapat menerimanya ya, sisi positifnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang atau golongan yang memang